Jadi teman-teman ya, kemangi di sini satu ikatnya itu ukurannya hanya sekecil ini. Tidak ada satu jengkal sama sekali ya. Dan segini ini harganya itu Rp2.000 per ikat. Karena di sini kemangi itu mayoritas dipakai untuk lalapan pecel lele atau mungkin ayam geprek dan sebagainya. Di sini harganya 2.000. Ketika lagi sepi bisa sampai Rp3.000 per ikat seukuran kecil ini teman-teman. Makanya di sini sangat menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rois Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan melakukan panen kemangi ya teman-teman ya. Panen daun kemangi ya. Ini sebenarnya adalah semaian kemangi saya ya, yang sudah tua teman-teman. Karena saya belum jadi nanam di lahan, karena kemarin itu emang ada problem dan lahannya belum jadi, makanya hanya saya tanam di pekarangan rumah saja dan ini masih banyak sekali sisanya teman-teman. Nah ini saya putuskan untuk saya panen saja, karena kalau mau saya pindahkan belum ada tempatnya teman-teman ya. Jadi ini saya putuskan untuk saya panen aja sekarang, dan sekaligus untuk pembelajaran biar kita tahu berapa hari dia bisa tumbuh kembali setelah kita panen teman-teman ya. Oke. Di sini teman-teman ya, untuk kemangi itu yang dijual ya, dia itu ukurannya itu pendek banget teman-teman ya, nggak sepanjang apa namanya bayam cabut yang biasa teman-teman ketahui. Di sini itu kurang lebih panjangnya itu cuma paling nggak sampai 15 sentian teman-teman ya, karena emang di sini itu mayoritas dipakainya di pasar itu hanya untuk apa namanya lalapan di makanan kayak gitu. Misal ayam geprek, nah itu pakai lalapannya pakai apa daun kemangi atau pecel lele lah. Nah itu jadi di sini itu pasarnya itu adalah rumah makan teman-teman, cuman belum banyak yang menawarkan di rumah makan. Nah ini kita hanya petik segini aja teman-teman ya, kurang lebih segitu. Nah ini di atas apa namanya cabang yang kedua atau ketiga ya. Kalau tinggi ya yang ketiga, yang kalau pendek kayak gini yang kedua itu ya, karena ini tumbuhnya ini enggak bareng teman-teman. Tapi ini sebenarnya bagus juga kalau biarkan gede gitu, cuman karena ini kondisinya kan rapat sekali, jadi kemungkinan bakal terhalang sinar, jadi penyinarannya itu akan terbatas sekali teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya coba aja untuk bisa mengetahui berapa sih lama dia ini bisa dipanen kembali gitu ya. Ya nanti teman-teman bisa sama-sama disimak di video ini ya, nanti balik lagi sini, makanya jangan lupa ini di subscribe dan bunyikan notifikasinya biar nanti tahu ketika saya bisa manen ini lagi. Nah tujuannya untuk apa, biar apa namanya mengetahui berapa hari sekali dia panen. Nah nanti tujuan saya itu adalah untuk mentargetkan bisa panen 100 ikat per hari. Jadi untuk panen 100 ikat itu kira-kira itu butuh berapa pohon dalam sehari. Nah nanti kan baru bisa dihitung dari, berarti sebulan itu berapa kali kalau misal satu pohon itu misal nih seminggu tumbuh lagi kayak gitu. Oke jadi perlu kita itu menghitung ini agar apa, agar nanti perhitungan bisnisnya itu ketemu kayak gitu teman-teman ya. Karena memang di sini itu potensinya lumayan besar banget teman-teman ya. Ke rumah makan atau tempat makan ayam-ayam geprek 10.000 plus es teh kayak ini di sini banyak banget teman-teman. Dan rata-rata cuma pakai timun kayak gitu. Karena apa? Kalau pakai kemangi mereka nggak bisa ready stock terus, kadang di pasar kosong kayak gitu. Dan pembeli itu kalau nggak pakai kemangi biasanya ada suatu kekurangan yang mencolok lah di makanan tersebut kayak gitu teman-teman. Makanya saya berusaha mencari info, menggali data terkait kemangi ini, berapa sih dia ini kebutuhannya satu ikat berapa pohon kayak gitu, dan bisa dipanen berapa hari ke selanjutnya ketika setelah dipanen kayak gitu. Jadi ini sangat
penting lah untuk saya untuk sekaligus nanti di perhitungan ke depan. Tapi untuk sementara ini saya hanya jual ke pasar biasa aja ya, saya setorkan ke pasar karena uh, belum mengetahui kontinuitas dari panennya. Nah, kalau sudah tahu misal seminggu sekali panen, nah nanti kan bisa ngatur panen sehari 100 itu kan nanti udah berani nawarin ke rumah makan atau ngajak kerja sama rumah makan kayak gitu untuk masuk kemanginya. Nah, nanti selanjutnya bisa kan merembet ke sayuran-sayuran lain kayak gitu teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di daerah teman-teman yang kemanginya itu jarang atau pengen nanam kemangi bisa cek dulu ke pasar-pasar teman-teman. Karena kalau di tempat saya itu pasar itu ada 3 pasar lokal, kemudian ada 1 pasar induk ya. Itu pasar sayur emang cukup gede di Lampung. Nah, itu tapi harganya sangat miring banget kalau di sana. Makanya saya tertarik sekali dengan kemangi ini karena di sini jarang sekali yang nanam sayuran, apalagi nanam hal yang mungkin nggak dipikirkan yaitu kemangi teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah hasil panennya ya di Semayan ini ya. Ini satu ikat ini cukup kecil banget teman-teman ya. Ini ya harumnya tuh luar biasa banget ini teman-teman. Emang benih inti nih kalau kemangi ini super sekali teman-teman ya. Teman-teman yang penasaran untuk kemangi ini itu ada videonya, ada di playlist budidaya kemangi ya teman-teman ya untuk benihnya. Nah, ini luar biasa banget teman-teman ya menurut saya, karena satu ikat ini ya cuma segini kecil banget. Nah, ini di sini harganya 2000 teman-teman ya. Panjangnya itu nggak ada satu jengkal saya tuh, cuma kayak gini karena emang larinya di rumah makan, bukan untuk di sayur teman-teman atau di ditumis atau di apa, cuma di sayur mungkin dicampur untuk bakar ikan atau sup ikan kayak gitu teman-teman. Jadi ukurannya itu mini dan yang diambil tuh pucuk-pucuknya aja teman-teman. Jadi kalau pohonnya itu udah gede bisa jadi satu pohon itu satu ikat kayak gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk video kali ini aja ya tentang pemanenan kemangi ya dan prospeknya ke depan ya. Semoga ya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman yang budiman, dan semoga panennya atau tanaman teman-teman bisa berhasil dengan maksimal. Oke, sekian mungkin ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.